Bab 196, Magister dari 28 negara. Julian telah lama bersembunyi di antara tentara bayaran. Selama periode ini, dia tidak bertindak gegabah, tapi mengamati secara rahasia. Sekarang, Raja Hantu memerintahkan semua orang untuk bergerak menuju puncak gunung. Julian juga mengikuti beberapa tentara bayaran dan muncul di puncak gunung. Setelah semua orang berkumpul, Julian melihat sekali dan menilai secara kasar berapa banyak orang yang berada di puncak gunung. Ada lebih dari 500 tentara bayaran. Lebih dari 500 orang ini semuanya bersenjata lengkap. Selain itu, ada sekitar 50 orang lainnya, sebagian berkulit putih dan sebagian berkulit hitam. Dia melihat Kevin diinjak-injak di tanah, dikelilingi oleh 7 atau 8 orang, semuanya mengarahkan senjatanya ke kepala Kevin. Jika dia bergerak sekarang, Kevin akan langsung ditembak ke sarang lebah. Bahkan jika dia yakin akan membunuh semua orang di sini, dia tidak bertindak gegabah. Ingat dalam 1 detik. Karena tujuan kedatangannya ke sini bukan untuk membunuh orang, tapi selamatkan orang. Raja Hantu memandangi orang-orang yang berkumpul. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berteriak dengan keras, semuanya, segera mundur. Saat dia berbicara, dia langsung mengangkat Kevin yang sekarat dari tanah, menatap kepalanya dengan kepalanya, dan kemudian melihat ke arah tentara bayaran yang mundur ke kejauhan. Naga hitam, aku tahu kamu telah menyelinap masuk. Jika kamu ingin dia tidak mati, segera datang kepadaku, jika tidak, aku akan segera membunuhnya. Mendengar ini, para master dari 28 negara semuanya waspada, menatap tentara bayaran di kejauhan. Julian, yang bersembunyi di antara tentara bayaran, juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Siapa pria bertopeng itu? Sepertinya dia mengenalnya dengan baik. Naga hitam, karena kamu di sini, datanglah. Saya ingin melihat apakah Anda sekuat yang dikatakan legenda. Hari ini, aku akan membunuh naga itu dan membuktikan kebenarannya. Orang-orang kuat dari 28 negara berbicara satu demi satu. Raja Hantu menyeret Kevin yang sedang sekarat, dan menekan dahinya dengan pistol, lalu berteriak, aku akan menghitung sampai 3. Jika dia tidak muncul, aku akan segera membunuhnya. 1. Dia meneriakkan satu kata dan menatap ratusan orang di depannya. 2. Matanya terus memindai. Tapi tentara bayaran ini tidak bergerak. Julian bersembunyi di kegelapan, dan sebuah jarum perak muncul di tangannya. Ambil tindakan dengan lembut. Seorang tentara bayaran di depan merasakan sakit yang parah di punggungnya dan tidak bisa menahan tangisnya. Terdengar tangisan dan semua orang menyingkir. Banyak orang di depan mereka langsung melepaskan tembakan. Orang yang berteriak itu langsung ditembak ke sarang lebah, dan tubuhnya jatuh ke tanah dalam genangan darah. Semua orang mengangkat senjatanya dan menunjuk ke arah tentara bayaran yang jatuh ke tanah. Raja Hantu melihat pemandangan ini dan memerintahkan, pergi dan periksa. Ya, beberapa pria mendekat dengan hati-hati. Julian, sebaliknya, bersembunyi di tengah kerumunan dan memperhatikan Raja Hantu dengan cermat. Raja Hantu sangat pintar, dia berdiri di belakang Kevin, dan di sekelilingnya ada master dari 28 negara. Meskipun Julian belum pernah melihat orang-orang ini, dia bisa merasakan aura menakutkan pada orang-orang ini. Oleh karena itu, dapat ditentukan bahwa orang-orang ini adalah master sejati. Julian mengulurkan tangan ke pinggang punggungnya dan mengeluarkan beberapa jarum perak lagi. Tangan itu bergetar. Beberapa jarum perak terbang keluar. Beberapa tentara bayaran terkena jarum perak lagi dan berteriak. Ah! Ah! Saat seruan itu datang, Julian segera mengambil tindakan. Setiap orang yang mendapat jarum perak berteriak. Jeritan datang dari mana-mana. Wajah di balik topeng Raja Hantu sudah berkeringat. Dia tahu bahwa naga hitam itu tersembunyi di antara ratusan orang ini. Dia segera mengeluarkan perintah, bunuh mereka semua, tanpa ampun. Di kejauhan terlihat kendaraan lapis baja. Kendaraan lapis baja memiliki senapan mesin. Mengikuti perintah Raja Hantu, senapan mesin langsung memindai. Dentur. Dalam sekejap, banyak tentara bayaran tertembak dan jatuh dalam genangan darah. Saat Raja Hantu memberi perintah, Julian bergerak. Dengan langkah yang kuat, dia dengan cepat bergegas menuju Raja Hantu. Cepat, cepat, hentikan. Melihat seseorang bergegas ke arahnya, Raja Hantu segera berteriak. Naga hitam, hentikan. Raja Hantu mendorong Kevin dengan senjatanya, lalu menembak Kevin secara tiba-tiba, dan berteriak dengan dingin, berhenti, atau aku akan membunuhnya. Julian hanya berjarak sekitar 10 meter dari Raja Hantu. Saat ini, dia berhenti. Begitu dia berhenti, ratusan senjata diarahkan ke arahnya. Haha. Raja Hantu tertawa terbahak-bahak. Jadi bagaimana dengan naga hitam itu? Naga itu tidak jatuh ke tanganku. Julian memandang Raja Hantu yang bertopeng, sedikit depresi muncul di ekspresinya, dan berkata, oke, saya sudah muncul, biarkan dia pergi. Naga hitam, menurutmu itu mungkin? Disinilah tulangmu dikuburkan hari ini. Julian berkata dengan acuh tak acuh, saya telah memundurkan diri, tetapi dia belum memundurkan diri. Dia masih Jenderal Nan Huang.
Membunuhnya adalah tantangan bagi kekuatan Daxia. Anda dapat menanggung balas dendam Daxia. Anda dapat menanggung jutaan kemarahan tentara naga hitam. Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa setelah dia meninggal, jutaan pasukan naga hitam akan keluar dari perbatasan, dan banyak negara kecil di perbatasan akan mengalir ke sungai darah. Anda tidak dapat menanggung balas dendam ini, begitu pula negara-negara kecil di perbatasan. Orang-orang di belakangmu. Akulah yang ingin kamu bunuh, biarkan dia pergi. Julian mengucapkan kata demi kata. Mendengar ini, ada sedikit kekhawatiran di wajah di balik topeng Raja Hantu. Apa yang dikatakan Julian masuk akal. Dia tidak berani mengambil keputusan independen. Dia memegang pistol di satu tangan dan menatap kepala Kevin. Dia mengeluarkan ponselnya dengan tangan yang lain dan memutar nomor. Dia ingin bertanya kepada orang di balik layar apa yang dia maksud. Julian memperhatikan dengan ama. Kevin sedang sekarat, wajahnya pucat. Dia adalah seorang dokter ajaib dan dapat mengetahui kondisi Kevin secara sekilas. Sekarang dia terluka parah. Jika dia tidak mendapatkan perawatan, nyawanya akan terancam. Tuan, naga hitam telah muncul. Selama dia memberi perintah, dia akan segera ditembak ke sarang lebah. Tapi angin hitam ini, haruskah dia membunuhnya atau menyimpannya? Julian menatap pria bertopeng hantu. Saat ini, dia pindah. Lambaikan saja. Jarum perak ditembakkan seperti laser. Ratusan orang di sekitarnya tertusuk jarum perak dalam sekejap dan jatuh ke tanah. Raja Hantu masih berbicara di telepon. Pada saat ini, sebuah jarum perak meledak dan menusuk pergelangan tangannya. Ah! Pistol di tangannya jatuh. Julian bergegas keluar dengan langkah yang kuat, menarik Kevin, dan menendang Raja Hantu. Raja Hantu itu seperti bola karet, dan tubuhnya ditendang beberapa meter jauhnya. Julian menarik Kevin. Namun, 28 orang muncul di sekitar. 28 orang ini mengelilinginya dan menghalangi jalannya. Kevin. Julian mengabaikan mereka, membaringkan Kevin di tanah, dan menepuk wajahnya sedikit. Tapi Kevin tidak bangun sama sekali. Meskipun dia masih bernapas, dia pingsan. Bunuh dia untukku. Di kejauhan terdengar suara gemuruh marah. Raja Hantu bangkit dari tanah. Dia berjalan mendekat, melihat ke arah Julian yang dikelilingi, dan tertawa terbahak-bahak. Naga hitam, apakah menurutmu kamu dapat meninggalkan Tianshan dengan selamat? Tianshan telah mengumpulkan master dari 28 negara, dan masing-masing dari mereka adalah orang yang terkenal dan berkuasa. Hari ini disinilah tulang-tulangmu dikuburkan. Julian berdiri dengan tenang dan melihat ke-28 orang di sekitarnya. Raja Hantu, minggir dan serahkan naga hitam itu padaku. Aku akan membunuh naga itu dan membuktikan Tao. Raja Hantu, mundurlah. Ini tidak ada hubungannya denganmu di sini. Orang-orang kuat dari 28 negara berbicara satu demi satu. Mereka semua adalah pria yang sangat kuat di berbagai negara. Mereka tidak pernah terkalahkan sejak debut mereka. Mereka sombong dan angkuh. Naga hitam sangat terkenal di dunia. Jika dia bisa dibunuh, ketenarannya akan mengejutkan seluruh dunia. Saya sudah lama mendengar tentang kekuatan naga hitam, namun belum pernah memiliki kesempatan untuk bertarung. Hari ini saya akhirnya memiliki kesempatan. Apa yang kamu lakukan? Aku yang membuat keputusan di sini. Bunuh dia untukku. Raja Hantu meraung dan langsung mengeluarkan senjatanya. Boom! Julian langsung tertembak. Namun, tembakannya meleset dari titik vital. Meski begitu, dadanya langsung mengeluarkan darah. Dia berdiri di samping, seperti pohon willow, berdiri tegak, bahkan jika dia tertembak, dia tidak jatuh. Raja Hantu, apakah kamu ingin mati? Seorang pria kulit hitam berdiri dan menamparkan Raja Hantu. Kekuatannya relatif kuat, dan wajah Raja Hantu langsung menjadi merah dan bengkak, tubuhnya berputar-putar, dan kemudian dia jatuh ke tanah. Bunuh yang lain, lalu kita bisa melawan naga hitam dengan damai. Naga hitam, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kamu adalah dokter ajaib. Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk menyembuhkan lukamu. Dalam setengah jam, akan ada pertempuran lagi. Jika kamu bisa mengalahkan tuan kami dari 28 negara, Anda dapat membiarkan Tianshan hidup-hidup. Jika kamu dikalahkan, disinilah tulang-tulangmu akan dikuburkan. Bab 197, membunuh orang-orang kuat dari 28 negara. Orang-orang kuat dari 28 negara tidak ingin Julian ditembak mati saat ini. Mereka semua ingin membunuh Julian dan menjadi orang terkuat di dunia. Setelah ditampar, Raja Hantu bangkit dari tanah dan meraung, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin membunuh naga hitam hanya dengan keterampilan kucing berkaki tigamu? Benar-benar mimpi yang bodoh. Bunuh dia sekarang. Julian berlutut, melihat Kevin yang tergeletak di tanah, dan meletakkan tangannya di denyut nadinya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Segera ketuk beberapa titik akupuntur penting di tubuh Kevin dan keluarkan jarum peraknya. Sambil memegang 5 jarum perak di tangannya, dia melambaikan 5 jarum perak dan menusuk 5 titik kunci di tubuhnya. Situasi Kevin sangat berbahaya. Pertempuran harus diselesaikan secepat mungkin, bawa Kevin pergi, dan cari tempat untuk menyembuhkan. Jika tidak, Kevin akan hancur.
Pada saat ini, Raja Hantu mencabut senjatanya lagi. Apakah kamu ingin mencoba bergerak? Para master dari 28 negara mengarahkan senjata mereka ke Raja Hantu. Dan Julian sudah berdiri. 81 jarum yang melingkari lengannya langsung muncul di tangannya. Sebuah kawat baja dibentuk dan diterbangkan langsung ke arah dada, jarum perak ditancapkan ke dalam tubuh dan langsung mengeluarkan hulu ledak. Dia memandang orang-orang di sini dengan niat membunuh. Setiap orang yang hadir merasakan niat membunuh tersebut. Raja Hantu ketakutan, sangat ketakutan. Dia meraung dengan marah, cepat, bunuh dia dengan cepat. Para master dari 28 negara memandang Julian dengan wajah sedih, bukannya takut, mereka malah menjadi bersemangat. Julian memegang kawat baja di tangannya. Ia pun langsung menekan salah satu ujung kawat baja tersebut, dan kawat baja tersebut langsung hancur dan berubah menjadi jarum perak yang tersebar di telapak tangannya. Gelombang biasa. Jarum perak itu terbang keluar. Ah! Jeritan datang dari segala arah. Banyak tentara bayaran jatuh ke tanah. Setelah jarum perak terbang keluar, jarum itu berbalik lagi dan berkumpul di tangan Julian untuk membentuk kawat baja. Saat ini, hanya orang kuat dan Raja Hantu dari 28 negara yang tersisa di puncak Gunung Tianshan. Raja Hantu gemetar. Orang-orang kuat dari 28 negara akhirnya menunjukkan sedikit ketakutan di ekspresi mereka. Ini, metode macam apa ini? Ada ratusan tentara bayaran di sekitar, dan mereka jatuh ke tanah dalam sekejap. Mereka tidak tahu bagaimana Julian membunuh seseorang. Wajah Julian tertunduk saat dia melihat orang-orang kuat dari 28 negara. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, ayo bersama, jika tidak, kamu tidak akan punya kesempatan sama sekali. Orang-orang kuat dari 28 negara semuanya saling memandang. Sebuah anggukan pengertian. Pada saat ini, seorang pria kulit hitam yang tinggi dan kuat memimpin dan langsung mengambil tindakan. Mengepalkan tangannya, dia melangkah keluar dan terbang menuju Julian. Mengambil satu langkah ke depan, tubuhnya terbang ke udara, terbang setinggi lebih dari 3 meter sebelum mendarat di tanah. Boom! Bumi seakan bergetar. Melangkah keluar lagi, tubuh itu terbang lagi. Dalam beberapa napas, dia muncul di depan Julian. Tinju besar itu tiba-tiba mengenai kepala Julian. Dengan gaya tinju yang menakutkan, momentumnya luar biasa. Pukulan ini setidaknya sekuat 1000 pound. Bahkan temboknya akan hancur seketika. Bahkan seekor gajah pun mungkin akan mati seketika. Julian berdiri di sana, dan saat tinju itu mengenai dia mengepalkan tinjunya dan mengangkat tangannya untuk menyambutnya. Tinju bertabrakan. Suara retakan tulang terdengar. Ah! Pria kulit hitam itu menjerit dan tubuhnya terlempar. Julian memanfaatkan kemenangan tersebut untuk mengejar, meletakkan kakinya di tanah, terbang ke udara, terbang beberapa meter ke udara, dan langsung menginjak tubuh pria kulit hitam itu. Tubuh lelaki kulit hitam itu jatuh dari langit dan jatuh dengan keras ke tanah. Dadanya sudah cekung. Tinjunya juga berdarah dan berdarah. Matanya melotot, dan ekspresinya ketakutan. Oke, kuat sekali. Sebelum dia selesai berbicara, dia meninggal. Julian mengabaikan pria kulit hitam yang mati itu dan melihat ke-27 pria kuat yang tersisa di sekitarnya. Ke-27 orang ini semuanya tampak ketakutan. Saya sudah lama mendengar bahwa naga hitam itu sangat kuat, tetapi saya tidak pernah menyangka naga itu begitu kuat. Pria kulit hitam ini bernama Titan, dan dia adalah orang terkuat di Mongolia. Mongolia dikenal sebagai negara pejuang, dan yang terkuat pasti tidak sia-sia. Raja Hantu benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia mengambil senapan mesin di tanah dan menembaki Julian. Naga hitam, pergilah ke neraka, pergilah ke neraka. Julian sangat cepat, berguling-guling di tanah, menyeret tubuh Titan ke tanah, dan menggunakan tubuh itu untuk memblokir peluru, kemudian dengan jabat tangannya, sebuah jarum perak terbang keluar dan secara akurat dimasukkan ke dalam tubuh Raja Hantu. Raja Hantu seketika menjadi lemah dan lumpuh di tanah. Julian tidak membunuh Raja Hantu. Karena dia tahu kalau Raja Hantu bukanlah dalang di balik layar. Jika kamu ingin tahu siapa yang membuat jebakan ini, kamu harus bertanya pada Raja Hantu. Setelah menaklukkan Raja Hantu, dia melihat ke-27 orang di sekitarnya. Meskipun 27 orang itu dikejutkan oleh kekuatan Julian, mereka semua adalah ahli top di berbagai negara dan ahli seni bela diri sejati. Bagaimana mereka bisa mengalami demam panggung sekarang? Pergi bersama-sama. 27 orang langsung bergerak. Pada saat yang sama, ia melancarkan serangan terhadap Julian. Di puncak Gunung Tianshan, pertempuran sengit dimulai. Julian sendiri berperang melawan 27 orang kuat yang tersisa dari berbagai negara. Orang-orang ini bukanlah orang-orang biasa-biasa saja, mereka semua adalah orang-orang yang sangat kuat, dan pemahaman mereka tentang seni bela diri sangat mendalam. Di puncak gunung, sosok-sosok berkelebat dan angin tinju menderu. Napas Julian seperti pelangi, dan dia terus bergerak untuk menghadapi serangan 27 orang. Seluruh tubuhnya menjadi sasaran serangan musuh. Begitu pertempuran dimulai, dia terluka. Rasa sakit di tubuhnya tidak membuatnya terjatuh, melainkan membuatnya terjatuh. Ia penuh semangat juang.
Tubuh itu terbang menjauh dan mengenai kaki terbang itu. Satu orang langsung ditendang di kepala, kepalanya dimiringkan, dan badannya terlempar ke belakang. Dia berbalik di udara dan mendarat di tanah dengan akurat, tubuhnya memantul kembali seperti pegas. Saat dia berdiri, sebuah pisau besar menghantamnya, menendang debu di tanah. Julian terpental beberapa meter jauhnya, tetapi sebelum dia bisa berdiri diam, dia berlari seperti seekor citah, bertukar pukulan dengan seseorang, dan menjatuhkannya. Pertempuran sengit terus berlanjut. Orang-orang kuat dari berbagai negara terus berjatuhan. Setelah sekian lama, puncak Gunung Tianshan. Ada 78 mayat tergeletak di tanah. Hanya satu orang yang berdiri. Laki-laki ini mengenakan seragam kamuflase tanpa pangkat militer, dengan sedikit cat di wajahnya, bajunya berlumuran darah, baik dari musuh maupun dari dirinya. Semua orang kuat dari 28 negara tewas di Tianshan. Julian berjalan menuju Raja Hantu selangkah demi selangkah. Raja Hantu terbaring di tanah, bahkan tidak bisa bergerak. Sepatu kulit besar itu mengeluarkan bunyi klik saat bersentuhan dengan tanah. Setiap kali Julian mengambil langkah, hati Raja Hantu akan bergetar. Dia telah memasang jaring, ini jalan buntu, Julian pasti akan mati. Itu karena orang-orang kuat dari 28 negara itu sombong sehingga mereka semua ingin membunuh Julian dengan tangan mereka sendiri dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Inilah sebabnya mengapa Julian tidak langsung dibunuh dan memberi Julian kesempatan untuk mengambil napas. Julian datang, mengambil Raja Hantu di tanah, dan melepas topeng dari wajahnya. Ini adalah pria parubaya, berusia sekitar 30 tahun, tetapi Julian belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia tampak sedih dan berteriak dengan dingin, "Siapa yang menghasutmu?" Raungan itu terdengar seperti guntur yang teredam di telinga Raja Hantu. Raja Hantu tercengang oleh suara gemuruh itu. Terdengar dengungan di telinga. Plak! Suara tamparan yang tajam terdengar. Raja Hantu ditampar ke tanah, wajahnya bengkak, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk besar darah, dan beberapa gigi dimuntahkan bersama dengan darah. "Beri kamu kesempatan lagi, katakanlah." Julian menarik Raja Hantu ke tanah. Raja Hantu sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Saya tidak tahu, Raja Pengobatanlah yang memerintahkan saya." Di bawah ancaman kematian, Raja Hantu mengatakan apapun. "Siapakah Raja Medis itu?" "Entahlah, aku hanya tahu namanya adalah Raja Medis, yang dikenal sebagai Raja Medis yang bisa meremajakan dengan tangan yang luar biasa." "Hitam, naga hitam, jangan bunuh aku. Jika kamu bunuh aku, kamu pasti tidak akan bisa keluar dari Tianshan Pass. Jaga aku bawa kamu keluar, koalisi 28 negara akan segera tiba, tahan aku di sini dan aku akan menjadi perantara untukmu." Julian mengerutkan kening. Namun, saat ini, dia mendengar gerakan di kejauhan dan melihat ke atas. Di langit yang jauh, ada jet tempur yang terbang masuk. Ekspresinya sedikit berubah. Dia menamparkan dahi Raja Hantu dengan telapak tangan, dan segera bergegas menuju Kevin, menarik Kevin, dengan cepat melarikan diri, dan menghilang ke pegunungan Mangmang. Bab 198, Pasukan 100.000 mengejar musuh. Naga Hitam adalah panglima tertinggi hutan belantara selatan, bertanggung jawab atas jutaan pasukan, dan juga dewa pelindung kerajaan Sia Besar. Sekarang Naga Hitam telah mengundurkan diri, ini adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya. Babak ini melawan Naga Hitam. Selain banyak tentara bayaran internasional, terdapat juga aliansi kuat dari 28 negara. Terakhir, ada fitur mematikan. Itu adalah pasukan sekutu 28 negara. Ada 28 negara kecil di perbatasan selatan, setiap negara mengirimkan lebih dari 3.000 orang untuk membentuk pasukan yang terdiri dari 100.000 orang, dengan tujuan memusnahkan Naga Hitam dalam satu gerakan. Ini adalah pukulan backhand, kartu truf. Hanya jika master dari 28 negara gagal barulah mereka dikirim. Sekarang semua tuan dari 28 negara telah tewas dalam pertempuran, dan 100.000 tentara dari 28 negara telah dikirim. Julian melihat jet tempur itu, dan bersama Kevin, dia dengan cepat tenggelam ke dalam pegunungan dan hutan. Sekarang dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan menyelinap ke pegunungan. Setelah terekspos, dia akan dibombardir tanpa ampun oleh jet tempur, meski kekuatannya tak tertandingi, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan jet tempur yang menakutkan itu. Segera, helikopter muncul di langit. Sebuah helikopter dengan ukiran tengkorak di badan pesawatnya mendarat di puncak Gunung Tianshan. Seorang pria berjaket turun dari helikopter dan memandangi 78 mayat yang tergeletak di tanah. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia bergumam pelan, "Itu bukan Naga Hitam. Orang terkuat dari 28 negara semuanya ada di sini. Naga Hitam, tidak ada tandingannya." Segera, dia mengeluarkan walkie-talkie-nya dan mengeluarkan perintah, "Naga Hitam telah pergi. Segera segel gunung itu dan cari aku. Dia harus dibunuh di jalur Tianshan agar dia tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Ya. Setelah menerima perintah tersebut, pasukan koalisi berbagai negara mulai mencari di gunung tersebut. Drone muncul di langit satu demi satu, meluncurkan pencarian menyeluruh di pegunungan ini.
Pada saat yang sama, pasukan koalisi mulai memasuki jalur Tianshan, dan tim kecil yang terdiri dari 10 orang mulai mencari di gunung tersebut. Matahari terbenam. Hari mulai gelap. Tianshan, di hutan lebat. Julian tersembunyi di gua alami. Dia tahu ada tentara di luar sekarang, dan jika mereka muncul, mereka pasti akan mati. Sendirian, dia pasti bisa keluar dari pengepungan. Tapi sekarang dengan Kevin, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, sulit untuk keluar dari pengepungan. Sekarang dia hanya bisa menunggu dan menunda. Karena dia berkata ketika dia pergi bahwa jika dia tidak kembali besok pagi, Chester akan memimpin tentara naga hitam keluar dari celah tersebut dan menaklukkan celah Tianshan. Di gua yang gelap, Kevin sedang berbaring di atas batu. Julian duduk di samping, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Ada titik cahaya redup di gua yang gelap. Setelah merokok, Julian memegang pergelangan tangan Kevin dan memeriksa denyut nadinya. Denyut nadi Kevin sangat lemah dan dia bisa mati kapan saja. Dia tampak serius. Sayangnya, Kevin tidak akan bisa menunggu sampai fajar. Hosh. Mengambil napas dalam-dalam, dia mulai memeriksa luka Kevin dengan cermat. Setelah Kevin ditangkap, dia mengalami penyiksaan yang tak tertahankan, semua tulang di tubuhnya patah, dan kekuatan tangan serta paha belakangnya putus. Dan dia juga mengalami pukulan berat di otaknya. Dia juga ditembak 1 kali. Dia dalam kondisi yang buruk. Julian mengeluarkan jarum perak. Dia menggunakan metode pengobatan yang sudah lama hilang, menggunakan jarum perak untuk melindungi jantungnya dan memperpanjang hidupnya. Namun, hal ini hanya menyembuhkan akar permasalahannya, namun bukan akar permasalahannya. Sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah memperpanjang hidup Kevin. Jika Anda ingin menyelamatkan Kevin sepenuhnya, Anda memerlukan berbagai metode pengobatan, ditambah pengobatan. Tapi sekarang dia dalam bahaya besar, nyawanya dalam bahaya kapan saja, dan dia tidak bisa melepaskannya untuk menyelamatkan nyawa Kevin. Kevin, aku akan membalas dendam padamu. Julian tampak tertunduk dan mengepalkan tinjunya, tidak peduli siapa yang ada di belakang layar, saya tidak akan pernah membiarkan dia pergi. Istirahatlah yang baik di sini. Saya akan keluar dan membawa musuh pergi. Anda harus bertahan. Selama fajar, bala bantuan akan tersedia. Kesanalah dan aku akan membawamu kembali ke sungai. Julian memeluk Kevin lagi dan berjalan menuju bagian terdalam gua, akhirnya dia menemukan tempat rahasia dan menyembunyikannya. Kemudian hapus semua jejak dan aroma. Karena dia tahu tentara musuh pasti punya anjing militer. Begitu anjing militer mengejarnya, Kevin akan habis. Baunya akan hilang dan anjing militer tidak akan bisa menciumnya. Setelah melakukan semua ini, dia segera pergi. Meninggalkan gua, dia menyelinap ke hutan pegunungan yang lebat. Dia telah berada di Southern Wasteland selama 10 tahun dan mengetahui medan Tianshan Pass dengan sangat baik. Yang harus dia lakukan sekarang adalah memancing semua musuh menjauh, jika tidak musuh akan menemukan Kevin dan Kevin akan hancur. Di hutan pegunungan yang lebat, senter terus menyala. Julian bersembunyi sambil bergerak maju. Setelah berjalan puluhan kilometer, dia mengajukan diri, membunuh 1 tim, dan menyita senjata, beberapa peluru, dan tas militer. Tim kelima negara X disergap dan semua anggota tim terbunuh. Puncak Gunung Tianshan. Ini adalah ruang komando umum. Setelah menerima informasi intelijen, Panglima tertinggi dari 28 negara segera mengeluarkan perintah, segera temukan, semua anggota, cepat bergegas menuju area di mana tim negara kelima, jangan biarkan aku pergi juga. Komandan, tim dari negara X disergap di area C. Segera pergi ke area C dan kelilingi area C. Tentara dari berbagai negara menerima perintah tersebut dan segera bergerak maju ke area C. Julian, sebaliknya, menyergap sebuah tim kecil dan, setelah mencuri beberapa sumber daya, memasang ranjau di sepanjang jalan dan bergerak maju. Tak lama kemudian, dia melihat cahaya di kejauhan dan sebuah helikopter di langit. Helikopter tersebut memiliki lampu depan yang kuat yang terus-menerus menerangi area di bawahnya. Julian terbaring di tanah di rumput, tidak bergerak. Dia tidak bangun sampai helikopter itu pergi, dan segera pergi. Tidak lama kemudian, Julian melihat beberapa tim mendekat. Dia berdiri di atas pohon besar, tersembunyi di antara dahan yang lebat. Keluarkan granat. Tim di bawah perlahan mendekat, terus mencari di area sekitar. Boom! Saat ini, ledakan terdengar, dan tim tewas seketika. Julian melompat ke pohon besar lainnya, selama periode ini, dia terus menembak, langsung membunuh tim lain di bawahnya. Setelah berurusan dengan regu-regu ini, dia mengintai lagi. Laporkan, tim 34, tim 89, dan tim 150 negara G disergap. Koordinatnya adalah area C, area 45. Informasi intelijen dikirim ke ruang komando Tianshan. Panglima segera mengeluarkan perintah, semua orang di sekitar, bergegas dan kelilingi area ini. Jika naga hitam itu lolos, kalian semua akan mati. Setelah menerima perintah, tim terdekat dengan cepat bergerak menuju lokasi pertempuran. Julian mengambil tindakan lagi dan menarik pasukan dalam jumlah besar. Saat ini, setidaknya ada 10 helikopter di angkasa yang mencari di kawasan tersebut.
Julian tahu bahwa dia harus keluar dari pengepungan sesegera mungkin, jika tidak, kekuatan besar akan tiba dan mengelilingi daerah itu, dan dia tidak akan bisa pergi bahkan jika dia menginginkannya. Dia bersembunyi di dahan yang lebat, dan ketika cahaya dari helikopter pergi, dia melompat 5 atau 6 meter dari satu pohon besar ke pohon besar lainnya seperti monyet. Terus melangkah. Segera, dia keluar dari pengepungan. Sebuah tebing, Julian tersembunyi di bawah batu. Di langit yang jauh, puluhan helikopter bergantian terbang, cahaya menyilaukan menyapu area tersebut. Julian tidak bergerak sama sekali. Dia sedang berpikir, sedang memikirkan cara untuk keluar. Dia merasa sulit menerobos pengepungan sama sulitnya dengan naik ke langit, dan dia tidak bisa bersembunyi, dia hanya bisa terus-menerus mengubah posisinya dan memimpin pasukan berputar-putar. Jika tidak, setelah dikepung oleh pasukan besar, yang menantinya hanyalah kehancuran. Bab 199, Ide yang Berani. Julian terbaring di bawah batu di tebing, seluruh tubuhnya tersembunyi di celah batu, hanya kepalanya yang terlihat. Di kepalanya ada topi jerami yang ditenun dari tumbuhan. Sekalipun Anda lewat, selama dia tidak mengeluarkan suara, Anda hampir tidak bisa merasakannya. Di depan, di bawah tebing, banyak senter yang menyala. Ini adalah tentara yang mencari di gunung. Ketika keberadaannya terungkap, semakin banyak orang datang ke daerah ini, dan sekarang setidaknya ada 3.000 orang di bawahnya. Melihat titik cahaya menyala di bawah, Julian tersenyum tipis. Dia berdiri dengan tenang. Dia mengeluarkan bahan peledak yang sudah disiapkan dan menempatkannya di celah batu lepas. Lalu, keluarkan penembak jitu. Ingat dalam 1 detik. Berbaringlah di bebatuan. Swoosh. Peluru itu terbang. Di bawah, seorang pria tewas seketika dan jatuh ke tanah. Serangan musuh, serangan musuh. 1 orang jatuh ke tanah, dan yang lainnya langsung panik. Di depan, di tebing. Melapor ke markas, sosok naga hitam ditemukan. Meminta dukungan. Meminta dukungan. Di area C, jalur 182. Saat Julian muncul, senter terang yang tak terhitung jumlahnya menyala di bawah, dan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah tebing di depan. Setelah Julian menembak, dia mengambil pistolnya dan melompat beberapa meter, dia menarik batu dan melompat lagi, dalam beberapa napas, dia muncul di puncak tebing. Wus wus wus. Di langit, sebuah helikopter muncul. Dentur. Senapan mesin di helikopter menembaki area tebing. Namun, Julian sudah pergi dengan cepat. Tak lama setelah ia pergi, ribuan orang muncul di depan tebing dan mulai mendaki. Namun, Julian sudah menanam bahan peledak di tebing. Orang yang menaikinya tidak sengaja tersentuh. Boom! Meledak seketika. Tebing itu runtuh dan batu-batu besar terguling. Banyak orang di bawah langsung dipukuli hingga berdarah. Evakuasi, cepat mundur, ada bom. Tentara segera dievakuasi. Tianshan, ruang komando. Komandan berjas hitam berteriak dengan marah, sampah, benar-benar sampah. 100.000 pasukan dikerahkan. Kenapa lama sekali dan tidak ada satu orang pun yang bisa ditangkap? Kirim perintah, nyalakan pembom, dan ledakan pegunungan Tianshan sampai dasar yang rata. Komandan, tidak. Seorang tentara membujuknya tepat waktu, ini bukan permainan anak-anak. Begitu pembom diluncurkan, pasti akan menarik perhatian tentara naga hitam. Jika tentara naga hitam dikirim, pasti akan memicu perang. Negara-negara tidak dapat menanggung balas dendam tentara naga hitam. Ya, tidak. Komandan, kami sudah mengerahkan. Kami telah menyiapkan penjaga tersembunyi di setiap area untuk terus menekan area aktivitas naga hitam. Sebelum fajar, dia akan didorong ke dalam pengepungan, dan dia tidak akan bisa melarikan diri saat itu. Para jenderal dari berbagai negara di ruang komando terus membujuk. Nama komandannya adalah Pastor Mo. Dia adalah seorang jenderal kerajaan Yue. Lebih dari setahun yang lalu, di Tianshanwan, adik laki-lakinya dibunuh oleh seekor naga hitam. Dia memimpikannya balas dendam. Sekarang dia memiliki kesempatan ini, dia tidak akan pernah membiarkan naga hitam itu melarikan diri. Jenderal, sekarang sudah malam, dan naga hitam sangat pandai bersembunyi. Saat fajar menyingsing, dia tidak akan memiliki tempat persembunyian, dan kemudian dia akan mati. Saat itulah Pastor Mo merasa lega. Julian berencana untuk segera mengungsi setelah membunuh banyak orang. Dia terus melarikan diri di pegunungan. Namun perlahan, dia menemukan bahwa ada semakin banyak orang di daerah ini, dan ada penjaga tersembunyi di setiap tempat penting. Hampir mencapai keadaan 1 pos di 3 langkah dan 1 penjaga di 5 langkah. Dia secara bertahap dikepung. Setelah dikepung, pasukan musuh terus menekan area aktivitasnya, dan dia dikutuk. Julian sedang bersembunyi di pohon besar. Dia melihat situasi di sekitarnya, ekspresinya perlahan menjadi serius. Dia tidak kehilangan akal sehatnya karena hal ini, dia terus-menerus menganalisis situasi dan memikirkan cara untuk keluar. Selama dia bisa keluar dari pengepungan ini lagi, maka dia memiliki modal untuk menyeret mereka sampai fajar. Setelah fajar, tentara naga hitam menyerang, orang-orang ini akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Setelah berpikir sejenak, dia menarik napas dalam-dalam. Sekarang, saya tidak bisa lagi bersembunyi, saya harus memaksa masuk.
Dia mengintai dan mulai mencari peluang. Segera sebuah tim muncul. Namun, ada juga tim kecil yang berjarak 100 meter dari tim ini. Dan masih banyak lagi di kejauhan. Dia harus bertarung dengan sangat cepat. Tubuh itu melintas dan dengan cepat jatuh dari langit. Dentur. Sebelum mendarat di tanah, terdengar suara tembakan. Tim itu langsung musnah. Julian dengan cepat bergegas dan mulai mengambil sumber daya. Ambil, klip, granat, paket sumber daya. Di sana. Cepat. Naga hitam. Saat suara tembakan terdengar, pasukan musuh di sekitarnya langsung menyadarinya dan bergegas mendekat. Lalu, jet tempur muncul di langit. Senapan mesin pada jet tempur terus menembaki area tersebut. Setelah Julian mengambil sumber daya, dia segera menjauh, dia lincah dan berjalan melewati malam yang gelap, melompat beberapa meter dari satu pohon besar ke pohon besar lainnya. Dia bersembunyi di pohon setinggi lebih dari 30 meter. Pejuang muncul di langit. Julian memperhatikan dengan amat. Dia tidak bisa menerobos tanpa menyingkirkan jet tempur tersebut. Sebuah jet tempur terbang, hanya berjarak 30 meter darinya. Julian mengeluarkan granat. Lemparkan dengan keras ke arah langit. Saat dia membuangnya, tubuhnya bergerak dan melompat ke pohon besar lainnya. Pada saat yang sama, tembak ke langit. Boom! Begitu granat sampai di dekat jet tempur tersebut, granat tersebut langsung terkena. Boom! Granat itu meledak. Jet tempur tersebut terkena dampak dan terbakar seketika, jatuh dengan cepat seperti layang-layang yang talinya putus. Itu mendarat di tanah dan meledak seketika. Beberapa orang di bumi juga terkena dampaknya. Pada saat jet tempur jatuh, bom berjatuhan satu demi satu di daerah tempat Julian berada, dan banyak pohon besar tumbang akibat ledakan tersebut. Tapi Julian sudah lama pergi. Muncul ribuan meter jauhnya. Dia mengintai lagi. Dia bersembunyi di pohon besar, terus-menerus terengah-engah. Tubuhnya tidak tahan dengan konsentrasi intens dan lompatan intensitas tinggi selama berjam-jam. Sekarang energi tubuhnya hampir habis, dia harus makan dan mengisi kembali energi fisiknya, jika tidak, dia tidak akan memiliki energi untuk bertarung dalam waktu singkat. Pada saat kritis ini, ia menjadi kecanduan rokok. Dia ingin merokok. Ia melihat sebuah lubang pohon, badannya seperti ular, tiang pohon itu tumbang dengan cepat, tubuhnya membenamkan dirinya ke dalam lubang pohon. Keluarkan sebatang rokok dan nyalakan. Ambil napas dalam-dalam. Semua rasa lelah hilang saat asap masuk ke mulut dan hidung. Dia mengeluarkan ransel di belakangnya, mengeluarkan beberapa biskuit terkompresi dan air mineral. Tidak lama kemudian, ada pergerakan di luar. Julian melihat melalui celah di lubang pohon dan melihat beberapa tentara bersenjata lengkap bertempur menuju daerah ini. Dia mengeluarkan tambang itu, menguburnya dengan tenang, dan kemudian menghilang di malam hari. Beberapa menit kemudian, boom! Terjadi ledakan di area tersebut dan banyak orang tewas di tempat. Julian terus muncul dan menghilang. Sekarang 100.000 pasukan pada dasarnya berkumpul di daerah ini, dan wilayah aktivitas Julian semakin mengecil. Julian melihat arloji di pergelangan tangannya. Saat itu baru jam 2 pagi, dan masih ada beberapa jam lagi hingga subuh, dan jangkauan aktivitasnya semakin mengecil, mencapai titik di mana sulit untuk bergerak 1 inci pun. Di mana ruang komando? Pikir Julian. Dia sedang memikirkan lokasi ruang komando. Jika ruang komando dihancurkan, tentara yang mengejarnya akan berada dalam kegelapan. Tianshan. Julian memikirkan suatu tempat. Itu adalah puncak Gunung Tianshan. Dia pergi dari sana, dan tempat pertama munculnya pasukan musuh pastilah puncak Gunung Tianshan. Tempat di mana ruang komando didirikan kemungkinan besar berada di puncak Gunung Tianshan. Saat ini Julian punya ide yang berani. Yaitu mencari cara untuk kembali, pergi ke Tianshan, pergi ke ruang komando, dan menghancurkan ruang komando. Babak 200, melawan kembali ke ruang komando. Masih ada beberapa jam sampai fajar menyingsing. Tidak peduli apa yang dia lakukan, Julian tidak bisa menghabiskan beberapa jam berikutnya. Dia tidak yakin, ruang komando berada di puncak Gunung Tianshan. Namun puncak Gunung Tianshan memang tempat yang bagus. Jika itu dia juga akan memilih untuk membangun ruang komando sementara di puncak Gunung Tianshan. Karena tempat ini dikelilingi oleh tebing dan merupakan titik yang tinggi sehingga mudah untuk dipertahankan tetapi sulit untuk diserang. Setelah mendapat ide, Julian mulai membuat rencana. Dia memejamkan mata dan membayangkan rute yang diambil dalam pikirannya, sehingga menyimpulkan lokasinya saat ini dan jarak dari puncak Gunung Tianshan. Dilihat dari ingatannya, meski tidak terlalu akurat, jumlahnya mendekati 10. Hal yang sulit sekarang adalah bagaimana cara keluar ketika tentara mendekat. Sekarang dia tidak bisa pergi dengan tenang. Dan begitu dia muncul, pertarungan sengit menantinya. Dia menyembunyikan dirinya, takut untuk menunjukkan dirinya. Semakin banyak jet tempur muncul di langit, dan cahaya kuat terus memindai, menerangi area tersebut seolah-olah saat itu siang hari. Julian tahu bahwa tidak banyak waktu tersisa untuknya. Area tempat dia berada telah dikunci. Jika dia tidak menemukan cara untuk keluar, pasukan yang tak terhitung jumlahnya akan menunggunya.
Begitu dia dikepung oleh tentara, bahkan jika dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak akan dikepung oleh tentara. Mampu melarikan diri. Cahaya terang menghilang dan dia dengan cepat melompat turun dari pohon. Tepat setelah meninggalkan pohon, cahaya terang datang lagi. Dia segera berbaring di rumput, tidak bergerak. Dia tidak bergerak sampai cahaya terang dari helikopter menghilang. Persis seperti ini, bersembunyi dan condong ke arah datangnya tentara. Di depan, banyak orang muncul. Para prajurit bersenjata lengkap ini menatap senter terang di atas kepala mereka, melancarkan pencarian seperti karpet, terus bergerak maju, dan menekan pengepungan. Julian menilai dari titik cahaya bahwa setidaknya ada 1000 orang tepat di depannya. Tidak sulit untuk membunuh 1000 orang. Yang sulit adalah helikopter terus-menerus terbang di langit, memindai bola balik. Begitu pertempuran dimulai, dia langsung terekspos, dan yang menunggunya adalah pemboman yang kejam terhadap ribuan orang. Dia menatap ke langit. Setidaknya ada 10 helikopter di langit ini. Itu sangat sulit. Julian mengerutkan kening. Dengan penembak jitu di punggungnya, dia mengintai diam-diam dan sampai ke tebing, bersembunyi di rumput liar dekat batu. Keluarkan penembak jitu. Jangkauan penembak jitu ini adalah 1000 meter. Julian bersembunyi dan membidik helikopter di langit. Helikopter tidak terbang terlalu cepat. Dia menghitung kekuatan angin, gaya hambat, dan kecepatan terbang helikopter. Helikopter itu semakin dekat dengannya, dan dia menembak secara tiba-tiba. Peluru meledak. Ia menembus kaca helikopter dan langsung membunuh pilotnya. Helikopter kehilangan kendali dan jatuh dari langit menuju tanah. Boom! Helikopter itu jatuh ke tanah dan meledak seketika, dan beberapa rumput kering di sekitarnya langsung terbakar. Api menerangi ruang gelap di baliknya. Julian bersembunyi di tebing. Ketika melihat pemandangan ini, dia tersenyum tipis dan terus mengintai dan mencari peluang. Saya segera menemukan peluang. Dia menembak lagi dan membunuh pilot helikopter, menyebabkan helikopter kehilangan kendali. Pergerakan di sini menarik perhatian tentara di dekatnya. Mereka semua tahu bahwa naga hitam ada di daerah ini, jadi mereka bergegas dengan cepat. Hanya dalam 10 menit, puluhan ribu orang berkumpul. Melihat begitu banyak orang berkumpul, Julian mengerutkan kening. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan dengan cepat berjalan melewati hutan pegunungan dengan penembak jitu di punggungnya. Tianshan, puncak gunung. Ketika Pastor Mo mendengar semua informasi yang datang darinya, dia berteriak dengan marah, sia-sia, sungguh sia-sia. Bagaimana dia bisa membunuh helikopter itu sendirian? Jenderal Mo, ini naga hitam. Dia memiliki kekuatan ini, jadi tidak perlu khawatir. Sekarang di malam hari, dia bisa menggunakan medan untuk bersembunyi. Begitu fajar, dia tidak akan bisa bersembunyi, dan kemudian dia akan mati. Ya, kali ini 28 negara mengirimkan 100.000 pasukan. Saya tidak percaya naga hitam bisa melarikan diri kali ini. Ya, dia sudah mati. Tinggal menunggu fajar. Para jenderal dari 28 negara berkumpul di ruang komando. Orang-orang ini pernah dikalahkan oleh Julian, dan mereka semua mengetahui kekuatan Julian. Jadi, mereka tidak panik sama sekali. Selama matahari terbit, Julian akan mati tanpa tempat pemakaman. Pada saat ini, Julian diam-diam memecahkan beberapa penjaga tersembunyi dan menerima peluncur roket. Dia berdiri di atas pohon besar, dengan peluncur roket di bahunya, membidik helikopter di langit. Boom! Roket meledak. Serangan yang tepat terhadap helikopter. Sebuah helikopter jatuh lagi. Julian terus mencari peluang, dan hanya dalam 1 jam, dia membunuh lebih dari 30 helikopter. Saat ini, hanya ada segelintir helikopter di angkasa. Tanpa cahaya kuat di langit, lebih mudah baginya untuk bergerak, dia terus menerobos dan mendekati pegunungan Tianshan. Ini sudah lewat jam 5 pagi. Julian mendekati puncak gunung Tianshan. Puncak gunung adalah markasnya. Ada juga pasukan yang menjaga di sini, tapi jumlahnya tidak banyak, hanya beberapa ratus orang. Tentara semuanya ada di pegunungan, mencari Julian di seluruh dunia. Julian mengeluarkan senapan mesin yang dilengkapi peredam, berjalan langsung, dan menembak terus-menerus. Orang-orang di puncak gunung terus berjatuhan. Di rumah kayu, para jenderal dari 28 negara berkumpul di sini. Jenderal Mo, naga hitam itu telah hilang. Dia belum muncul selama lebih dari 1 jam. Di mana naga hitam ini bersembunyi? Banyak jenderal berkumpul untuk membahas keberadaan naga hitam. Saya pasti tidak akan meninggalkan Tianshan Pass. Kita harus bersembunyi di Gunung Tianshan, waspada penuh, dan menunggu fajar. Pada saat ini, listrik di ruang komando tiba-tiba padam. Apa yang terjadi? Pastor Mo segera berteriak dan memarahi, cepat, keluar dan lihat. Saat ini, pintu dibuka dan seorang pria masuk. Dia mengenakan seragam kamuflase, dengan cat material di wajahnya, dan memegang senapan mesin. Aku membuatmu menunggu. Suara acuh tak acuh dengan niat membunuh yang kuat terdengar. Hitam, naga hitam. Di ruangan gelap, terdengar suara kursi didorong ke bawah. Ada juga seruan ketakutan. Naga hitam datang, mencapai puncak Gunung Tianshan, dan datang ke ruang komando. Dia telah dikepung. Bagaimana dia menerobos dan datang ke sini?
Julian mengulurkan tangan ke punggung bawahnya, memegang jarum perak di tangannya, dan melambaikan tangannya dengan kasar. Jarum peraknya keluar. Semua orang di ruang komando terdiam dan lumpuh di tanah, tanpa kekuatan untuk bergerak. Setelah menundukkan orang-orang ini, Julian keluar dan menyalakan saklar generator lagi, dan lampu di ruang komando langsung menyala. Dia masuk ke dalam. Ada lebih dari 20 orang tergeletak di ruangan itu. Ada ketakutan di wajah orang-orang ini, mereka ingin bergerak, tetapi tidak berdaya. Julian masuk, memindahkan kursi dan duduk. Dia mengambil cerutu di atas meja dan menyalakannya. Dia merokok dan memandangi para jenderal dari semua negara di ruangan itu. Ah, lihat wajah-wajah yang familiar ini. Julian tertawa. Kamu benar-benar berani. Pernahkah kamu takut dipukuli sebelumnya? Tawa bergema. Para jenderal ini tampak pucat. Mereka tahu mereka telah gagal kali ini. Benar-benar kalah. Tuan dari 28 negara mengepung naga hitam, dan semua tuan dari masing-masing negara terbunuh. 100.000 pasukan mengejar naga hitam, namun banyak yang dibunuh oleh naga hitam. Akhirnya, dia menerobos pengepungan dan langsung menuju ruang komando umum. Yang menanti mereka selanjutnya adalah kematian. Julian merokok, memandang para jenderal dari semua negara yang jatuh ke tanah, dan bertanya dengan suara dingin, jangan katakan bahwa saya tidak memberi Anda kesempatan untuk hidup. Siapa dalam di balik ini, dan siapa yang mengincarku? Naga hitam, jika kamu ingin membunuh, bunuh saja, kenapa repot-repot bicara? Pastor Mo berbicara dengan dingin. Julian memandangnya. Pastor Mo, kakakmu melakukan kesalahan saat itu. Dia berencana menyergap tentara naga hitam dan menyebabkan banyak saudara di bawah panjiku mati secara tragis. Aku tidak menyangka kamu akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Julian berjalan mendekat dan menarik Pastor Mo dari tanah. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Hei, naga hitam, mohon ampun. Perbatasan sekarang damai. Kamu bukan lagi panglima tentara naga hitam. Jika kamu membunuh Jenderal Mo, ini akan menyebabkan kekacauan. Ya. Julian tersenyum tipis, lalu wajahnya menjadi gelap, dia langsung mencubit leher Pastor Mo, dan dengan kasar. Pastor Mo memiringkan kepalanya dan mati tanpa berteriak. Dia melempar Pastor Mo ke tanah seperti sampah. Melihat para jenderal yang ketakutan dari seluruh dunia yang berkeringat deras, dia berkata dengan dingin, bahkan jika saya meninggalkan pekerjaan saya bukanlah seseorang yang dapat ditindas oleh kucing dan anjing. Karena kami mengirimkan pasukan, kami harus bersiap untuk kekalahan. Saya bertanya lagi, siapa dalam dibalik semua ini? Raungan Julian seperti guntur yang teredam, bergema di seluruh rumah kayu. Para jenderal dari berbagai negara kaget, gendang telinganya mati rasa, dan kebingungan. Bersambung.